Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Noviana Samiratri dengan NIM 24222550 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan membedah suatu paper yang berjudul Sistem Rekomendasi Tempat Wisata di Semarang menggunakan metode collaborative filtering, di mana metode ini adalah salah satu metode untuk mencari cara memilih dan membandingkan pendapat orang lain dalam suatu item. Metode ini juga untuk mencari karakteristik kesamaan konsumen untuk memberikan informasi kepada konsumen yang lain. Gitu. Untuk merekomendasikan, gitulah. Bahasanya untuk merekomendasikan kepada orang lain. Nah, di sini juga sudah ada rumus yang akan kita demokan nanti. Rumusnya itu ada rumus mencari distance, mencari perhitungan similarity, rumus perhitungan total sim kali R, sim kali V, dan rumus sigma sim. Rumus perhitungan rekomendasi, yang mana hasil akhirnya itu adalah kita yang penting itu mencari perhitungan rekomendasinya. Begitu. Nah, di dalam paper ini juga sudah disediakan tabel wisata yang isinya wisatawan 1, wisatawan 2, wisatawan 3, yang mana pada tabel ini kita akan menghitung rekomendasi rekomendasi tempat apa sih yang direkomendasikan kepada salah satu dari wisatawan yang ada di sini. Langsung saja kita langsung demokan menggunakan Excel ya. Di sini saya sudah mempunyai Excel. Nah, ini tabelnya sama seperti tabel yang ada di paper tadi. Untuk tahap pertama yaitu kita harus menghitung distance. Yang mana menghitung distance itu caranya tadi di paper adalah menggunakan cara ini ya. Distance sama dengan nilai person dikurang nilai other person dipangkatkan 2. Oke? Berarti kita bisa langsung saja menghitung nilai sama dengan nilai person. Oh ya, sebelumnya di sini saya ambil Kampung Topi Banaran sama Taman Bunga Kolesia itu karena mengambil yang sama, tempat yang pernah dikunjungi oleh wisatawan 1 dan wisatawan 2. Begitu. Nah, di sini di tabel itu ada Kampung Kopi Banaran, Rawapening, Taman Bunga, dan Cimory. Sedangkan di wisatawan 2 itu ada Kampung Banaran, Taman Bunga, Candi Gedong Songo, dan Kampung Tritop. Nah, Kompeng Tritop. Nah, di sini yang sama yang pernah dikunjungi oleh dua wisatawan, yaitu wisatawan 1 dan wisatawan 2, itu adalah Kampung Kopi Banaran dan Taman Bunga Celusia. Nah, maka di sini kita tuliskan Kampung Kopi Banaran dan juga Taman Bunga Celusia. Untuk nilainya tadi untuk melanjutkan perhitungannya, di sini kita menghitung Kampung Kopi Banaran, di mana Kampung Kopi Banaran itu wisatawan 1 memberikan nilai 5, dikurang dengan wisatawan 2 memberikan nilai 4 pada Kampung Kopi Banaran. Nah, selanjutnya kita pangkatkan 2. 4, 2. Dengan dapat 1. Nah, begitu juga yang Taman Bunga. Taman Bunga, wisatawan 1 dia memberi nilai 4. Oke, terus dikurangi
Wisatawan 2 memberikan nilai bunga celosia dia memberikan nilai 5. 5, oke. Dipangkatkan 2. Oke, dah dapat 1. Nah, terus sama ya yang untuk perbandingan antara wisatawan 1 dan wisatawan 2 sama wisatawan 1 dengan wisatawan 3. Yang mana pada wisatawan 3 itu lokasi yang sudah pernah dikunjungi itu sama, berada di Kampung Kopi Banaran dan Taman Bunga Celosia. Sedangkan Candi Gedong Songo dan Kap dan Kopeng Tritop itu di wisatawan 1 dia belum pernah ke sana. Jadi kita sama menggunakan Kampung Kopi Banaran dan juga Taman Bunga Celosia. Di sini wisatawan 1 Kampung Banaran itu tadi ada 5, terus dikurangi dengan wisatawan 3 memberikan nilai 4, dipangkatkan 2 dengan 1. Oke. Terus wisatawan 1 pada Taman Bunga dia memberi nilai 4 dikurang dengan wisatawan 3 memberi nilai 4 juga dipangkatkan 2. Oke, sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah mendapatkan distance dari wisatawan 1 sama wisatawan 2 dan wisatawan 1 dengan wisatawan 3. Oke, lanjut. Lanjut kita menghitung similarity. Di mana similarity ini kita dapatkan dengan rumus yang ada di paper yaitu 1/1 ditambah jumlah distance di setiap wisatawannya. Oke, lanjut. 1 dibagi sama dengan 1 dibagi dengan 1. Nah, ini 1 sudah dari rumusnya, terus ditambah dengan jumlah. Jumlah dari ini. Oke. Nah, kita dapat 0,33. Terus yang ini juga sama, 1 per 1 ditambah jumlah ini sama dengan 0,5. Oke, kita udah mempunyai similarity-nya, yang mana similarity-nya itu 0,33 dan 0,5. Oke, lanjut kita menghitung wisatawan 2 dan menghitung rekomendasi apa yang akan direkomendasikan kepada wisatawan 1 dari data yang kita punya dari wisatawan 2 dan wisatawan 3. Oke, kita menghitung wisatawan 2 dan wisatawan 3. Di mana similarity-nya ini wisatawan 2 kita mendapatkan 0,33 dan wisatawan 2 kita mendapatkan 0,50. Nah, ini kita dapat dari sini. Ini. Kita dapat dari sini. Terus lanjut untuk R di sini. Di sini kita R itu kita mengambil dari wisata yang belum pernah dikunjungi oleh wisatawan 1, di mana wisatawan 2 dan wisatawan 3 itu pernah mengunjungi. Nah, di sini ada Candi Gedung Songo dan Kopeng Tritop. Di sini juga ada Candi Gedung Songo dan Kopeng Tritop. Nah, maka kita jadikan variabel R itu menjadi Kopeng Tritop dan variabel V itu menjadi Candi Gedong Songo. Gitu. Dimana kita masukkan dulu nilainya. Pada wisatawan 2 memberi nilai pada Kopeng Tritop itu memberi nilai 5. Oke. Terus wisatawan 3 pada Kopeng Tritop dia memberi nilai 4. Nah, habis itu
Di sini di Gedung Songo wisatawan 2 memberi nilai 4. Oh maaf, 4. Terus di Gedung Songo wisatawan 3 dia memberi nilai 5. Di situ 5. Oke. Kita udah mendapatkan nilai dari nilai rating dari wisatawan 2 dan wisatawan 3. Nah, kita menghitung SIM. Similarity dikali dengan nilai. Nilainya ini, nilai R sama nilai V. Dikali berarti langsung saja kita kalikan 0,33 dikali 5 sama dengan 1,65. Terus sama dengan 0,50 dikali dengan 4 sama dengan 2. Oke. Nah, terus di sini sama dengan 0,33 dikali 4 dapat terus sama dengan 0,5 dikali 5. Oke, dapat 2,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai SIM kali V dan SIM kali R, di sini kita melanjutkan menghitung total perbandingan. Nah, total perbandingan itu adalah perbandingan dari wisatawan 2 dan wisatawan 3. Kita bandingkan, kita total dengan cara sebenarnya sum saja. Sum sama dengan sum sama dengan sum. Oke, 3,65. Terus yang ini juga sum sama dengan dulu. Sama dengan sum. Sum. Ini. Oke, 8, dapat ya berarti. Dapat. Oke, berarti lanjut. Kita total SIM. Total SIM itu kita dapat dari ini ya. SIM ini ditambah ini. Oke, berarti di sini kita tinggal nambahin sama dengan 0,33 ditambah 0,50. Oke, hasilnya 8,38. 0,83. Di sini juga sama, berarti sama dengan 0,33 ditambah 0,50 sama dengan 0,83. Nah, rekomendasi rekomendasi ini puncak yang kita cari yaitu dengan cara total dari total perbandingan ini masing-masing dibagi dengan total SIM. Berarti di sini sama dengan 3,65 dibagi dengan 0,83. Oke, berapa hasilnya? Nah, di sini mendapat 4,39. Lanjut, di sini sama dengan 3,82 dibagi 0,83.
Oke. Nah, mendapat 4,60. Oke, berarti kesimpulannya adalah di sini. Kesimpulannya adalah Candi Gedung Songo akan lebih direkomendasikan kepada wisatawan satu daripada Kopeng Tritop. Kenapa begitu? Karena jumlah dari jumlah rekomendasi itu lebih banyak yang di Gedung Songo. Jadi eh, eh, maka akan lebih direkomendasikan. Itu karena dia nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang Kopeng Tritop. Begitu. Jadi semakin tinggi nilainya, itu akan semakin direkomendasikan. Begitu. Dan ini bisa digunakan dengan banyak data, tidak hanya dua. Nah, di sini kebetulan dia cuma dua aja. Kalau misal udah di real time di sistemnya itu dia nggak cuma dua dan itu bisa banyak dan perhitungannya seperti ini. Maka akan direkomendasikan yang lebih tinggi nilainya, maka dia akan lebih direkomendasikan. Begitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.